masyarakat, para pemuda. Nah ini tadi pengelolanya. Ini diawali dari Pok Darwis. Pasca tsunami pada saat itu kami terpuruk. Iya di sini. Pengelolanya. Halo Ibu, selamat datang di Pantai Pandan. Makan. Jadi dapat ditukar nanti. Dulu nanti buat ditukar. Dapat makanan. Bisa juga. Kayak sekarang memang masih banyak yang masyarakat setempat. Nah ini salah satu kawasan yang diminati anak-anak muda menggunakan tenaga-tenaga yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi seperti apa baca pantangannya semua itu kelompok-kelompok yang sudah dibentuk orang Jerman. Nah dulu namanya Bungalow Krakatoa. Bungalow Krakatoa. Nah 96 ini berganti menjadi Lipo Carita. Nanti waiternya yang ke meja, selama aja nanti dikurangin. Bisa dapat espresso. Apa aja? Kopi, pizza. Ya, karena ini masih dalam rangka Ramadan, jadi kebetulan ini tempatnya cakep nih. Silakan dipakai, kasih ibu. Musim ini jadi setiap hari berapa kali tempatnya? Ada berapa Pak petugas kebersihan di sini? Ada 20 orang. 20 orang. Dan jam-jam. Bentar. Ya. Ya Bu, dari Bu Bupati. Cakep. Air. Kita banyakkan sampah. Memang zaman dulunya kayak gini Bu, cerita. Jadi hari ini saya ke Provinsi Banten mengunjungi beberapa titik, salah satunya adalah Desa Sukajati ini dengan Pantai Pandannya. Kami dari Kementerian Pariwisata ingin memastikan bagaimana setiap daya tarik wisata, setiap destinasi itu siap menghadapi wisatawan di musim libur Lebaran ini. Karena diperkirakan ada 145 juta orang yang akan bergerak selama musim libur Lebaran ini. Dan untuk Provinsi Banten itu, ini sekitar kan 145 juta itu berarti sekitar 52% lah ya dari total masyarakat Indonesia akan bergerak untuk pulang kampung, liburan dan sebagainya. Nah, kalau Provinsi Banten itu diperkirakan 1,7% dari 52% itu berarti sekitar 2 juta orang akan berputar juga di area Banten ini, entah itu melewati, entah itu berwisata, entah itu mudik gitu. Jadi artinya besar sekali ya 2 juta itu. Nah ini bisa jadi satu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Banten, oleh daya tarik wisata yang ada di Banten untuk mendapatkan wisatawan dan tentu saja ini akan berpotensi untuk perekonomian masyarakat di Provinsi Banten ini, termasuk di Carita ini ya. Nah kami ingin memastikan bahwa Carita siap, utamanya dari sisi apa? Memastikan bisa menghadirkan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi tadi saya mengecek bagaimana crowd manajemennya di sini, terus kemudian juga terkait dengan karena ini pantai, lifeguardnya bagaimana? Karena kita jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada musibah hanyut atau tenggelam atau dibawa arus gitu. Tapi tadi saya senang sekali, Carita ini ada 10 Kalau totalnya di sini ada 67 di untuk Carita ya, tapi di pantai ini saja 10 gitu ya, 10 orang gitu dari lifeguard yang menjaga. Nah, ini adalah hal yang baik. Tapi sebenarnya kita tidak boleh jadi pemadam kebakaran. Artinya kita tidak boleh hanya udah ada masalah baru kita bereaksi begitu ya. Tapi saya tadi sudah sampaikan bersama dengan Pak Gubernur bagaimana agar teman-teman dari Balawista ini juga bisa mengedukasi masyarakat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pantai. Mana yang batasannya sampai di mana itu juga harus diedukasi karena masyarakat perlu dikasih tahu terus menerus termasuk mungkin pada saat masuk Pak itu bisa di
papan mungkin untuk peringatan-peringatan ya, papan bicara untuk peringatan-peringatan tentang itu. Jadi itu yang saya kasihkan oleh masyarakat, para pemuda. Nah ini tadi pengelolanya. Ini diawali dari Pok Darwis pasca tsunami. Pada saat itu kami terpuruk. Iya di sini. Ini pengelolanya. Halo Ibu, selamat datang di Pantai Pendek. Makan. Jadi dapat Ditukar nanti. Dulu nanti buat ditukar di. dapat makanan. Bisa juga kayak sekarang memang masih banyak yang masyarakat setempat. Nah ini salah satu kawasan yang diminati anak-anak muda menggunakan tenaga-tenaga yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi seperti apa bacakan tanamnya semua itu kelompok-kelompok yang sudah dibentuk orang Jerman. Nah dulu namanya Bungalow Krakatoa. Bungalow Krakatoa. Nah 96 ini berganti menjadi Lipo Carita. Nanti waiternya yang ke meja, silakan aja nanti dikurangi. 30.000 bisa dapat espresso. Apa aja? Kopi, pizza. Ya, karena ini masih dalam rangka Ramadan, jadi kebetulan ini tempatnya cakep nih. Silakan dipakai. Bentar, kasih ibu. Musim ini ya. Jadi setiap hari berapa kali tempatnya? Ada berapa Pak petugas kebersihan di sini? Ada 20 orang. 20 orang. Dan jam-jam. Bentar. Ya, ya Bu. Dari Bu Bupati. Cakep. Ayo. Kita banyakkan sampah. Tapi emang zaman dulunya kayak gini Bu cerita. Ya, waktu zaman Oleh masyarakat, para Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.